Setelah tak datang, dalam undangan rekonstruksi kejadian perkara yang digelar oleh polisi, pada kasus penembakan 6 laskar FPI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM. Dalam kasus ini, Kontras melihat bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, kata Fathia Maulidiyanti, koordinator Kontras, dalam diskusi daring yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 26 Desember tahun 2020. Kontras menilai, bahwa dalam kasus penembakan 6 laskar FPI, yang mengawal Habib Rizik Syihab, polisi tidak menggunakan praduga tak bersalah, hal ini melemahkan hukum. Dan ini di luar arena hukum, yang seharusnya dijadikan sebuah prioritas utama dari adanya dugaan, tindak pidana yang sebenarnya tidak bisa adil, karena sudah tidak bisa dibuktikan orang-orangnya sudah meninggal, tuturnya. Sekitar 6 jam lamanya, tim penyelidikan Komnas HAM RI, memelototi senjata api, yang diduga milik anggota Laskar FPI, dalam insiden tol Jakarta Merak beberapa waktu lalu. Tim penyelidikan Komnas HAM RI, telah melihat dan memeriksa barang bukti, berupa senjata api, dan senjata tajam terkait peristiwa bentrokan, yang melibatkan Laskar Front Pembela Islam. Saat kejadian, polisi menerangkan jika terjadi baku tembak antar anggota dan Laskar Khusus FPI, di Jalan Tol Kilometer 50 Jakarta Merak. Selain senjata api dan senjata tajam, Komnas HAM juga memeriksa gawai pesan suara, dan beberapa informasi terkait gawai almarhum Laskar FPI, yang disita oleh kepolisian. Lantaran ada senjata api yang digunakan, tim penyelidikan Komnas HAM RI telah melihat dan memeriksa barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam, terkait peristiwa bentrokan yang melibatkan Laskar Front Pembela Islam. Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, Khoirul Anam, dalam keterangan tertulisnya, Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020, mengatakan, pemeriksaan barang bukti itu, dilakukan saat meminta keterangan, dari tim Bareskrim Polri, meliputi Lab 4 dan Siber, selama kurang lebih 6 jam. Pengambilan keterangan tersebut, dilakukan untuk memperoleh keterangan, prosedur, metode serta substansi dari barang bukti, ujar Khoirul Anam, seperti dikutip dari berita Galamedia, berjudul, Senjata Api Senjata Tajam, saat bentrokan FPI dan polisi, sudah diperiksa Komnas HAM. Tim penyelidikan Komnas HAM, dikatakannya dalam waktu dekat juga, mengupayakan pemeriksaan terhadap petugas kepolisian, dan pendalaman terhadap saksi dari anggota FPI. Semoga pengambilan, dan permintaan keterangan ini, dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Komnas HAM RI, menyampaikan terima kasih, kepada semua pihak atas kerjasama selama ini, termasuk pihak FPI, kepolisian, dan masyarakat, ujar Khoirul Anam. Sebelumnya, Komnas HAM memeriksa mobil yang digunakan polisi, serta Laskar FPI, dalam bentrokan yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 itu, serta barang bukti dari Jasa Marga. Selain itu, tim penyelidikan Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Reskrim Mabes Polri, Direktur Utama Jasa Marga FPI, saksi, keluarga korban, dan masyarakat. Selanjutnya, Komnas HAM pun sudah meminta keterangan dari Kabareskrim Mabes Polri terkait dengan autopsi jasad Laskar FPI. Dikutip dari PR Depok, pandangan lain diutarakan politisi PDI Perjuangan, Dewi Tanjung. Dia mengemukakan pendapatnya, mengenai penanganan Komnas HAM atas kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam. Seperti diketahui, tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM, telah memeriksa secara langsung ke tempat kejadian perkara insiden tewasnya pengawal Habib Rizik Syihab tersebut. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti, dan mengonfirmasi keterangan, dari PT Jasa Marga. Tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di lapangan. Mulai dari temuan selongsong peluru dari berbagai jenis, hingga sisa-sisa dari bagian-bagian kendaraan mobil, yang diduga saling bertabrakan pada saat peristiwa berlangsung. Atas keterlibatan Komnas HAM dalam penyelidikan kasus itu, Dewi Tanjung mengungkapkan bahwa lembaga tersebut sudah tidak profesional dalam menjalankan kinerja. Hal tersebut diungkapkan Dewi melalui satu cuitan di akun Twitter pribadinya, @detanjung15, Senin tanggal 21 Desember tahun 2020. Komnas HAM yang ada sekarang, kerjanya sudah tidak profesional lagi, kata Dewi. Menurutnya, Komnas HAM telah mengabaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Banyak kasus pelanggaran HAM yang lain, mereka cuek, buta tuli, ujar Dewi menambahkan. Lebih lanjut, ia mempertanyakan mengapa lembaga tersebut justru mendalami kasus penembakan 6 laskar FPI, yang melawan petugas kepolisian. Kenapa sekarang Komnas HAM sibuk urusin kasus matinya, 6 laskar FPI yang melawan polisi, ucap Dewi. Politisi yang kerap dipanggilnya ini, menyebutkan bahwa Komnas HAM telah diintervensi oleh pihak tertentu. Namun, menurutnya, hal itu tidak akan terjadi di lembaga serupa di luar negeri. Sebagaimana diberitakan, Komnas HAM juga telah mendalami keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Reskrim Mabes Polri, dan seorang perwakilan dari FPI, Syukur. Lalu juga terhadap saksi, keluarga korban, dan masyarakat terkait insiden yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, pada Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020 lalu.